Halo semuanya, Assalamualaikum. Saya Muhammad Hafiz Perwakilan dari kelompok 6. dari SMK 5 Jakarta. Dan saya ada tugas untuk mewawancarai salah satu UMKM di bidang jasa maupun produk. Nah, kali ini saya lagi di Insan Otomasi. Dan dia ini menawarkan maupun jasa ataupun produk nih. Dan dia mempunyai produk seperti ini nih, seperti PLC, pneumatik PLC, PLTS, dan jasanya itu dia cleaning AC maupun servis-servis AC. Nah, kita langsung aja nih tanya untuk wawancara ownernya langsung. Kita udah bersama ownernya langsung. Sebelum lanjut, dengan Bapak siapa? Ya, dengan Pak Singgi Fadli dari Insan Otomasi. Ya, Kelihatan pertanyaan yang pertama nih, Pak. Bagaimana sih Bapak memulai usahanya nih pertama, dan apa motivasi Bapak untuk memulai usaha ini? ya, jadi motivasinya pertama pasti mengembangkan usaha ya. Kalau kita ingin mengembangkan usaha dengan sungguh-sungguh, insya Allah kita akan berhasil. Apalagi ini usaha yang dijalani adalah usaha tentang AC, ya, refrigeran, di mana kita mengelola bidang AC. Ya, di mana AC ini untuk kebutuhan masyarakat itu sangat luas. Jadi AC-nya itu kita maintenance, kita perawatan, perbaikan, kita cuci gitu ya. Dan itu membawa dampak manfaat terhadap masyarakat. Jadi motivasi kita ingin memajukan bisnis ini dalam arti kita mengembangkan potensi-potensi sumber daya manusia. Ya, jurusan keahliannya di bidangnya teknik ketenaga listrikan. Jadi di bidang refri, bagaimana caranya bisa menghidupkan, bisa menservis dari sumber daya manusianya dari lulusan-lulusan TITL. Jadi itu potensi terkait dengan pengembangan ke depannya terkait dengan sumber daya manusia, terkait dengan manfaatnya, dampaknya terhadap masyarakat. Kemudian lanjut, ya. Oke, yang selanjutnya nih Pak, apa produk Bapak yang layanin tuh apa cuma AC atau ada yang lain, dan keunggulan apa nih yang membedakan produk Bapak yang beda dari di pasarnya? Oke, di Insan Otomasi ini di sisi lain ada peralatan ya, ada alat-alat laboratorium dari sisi sistem robotika, kemudian dari sisi sistem energi baru terbarukan, kami juga produksi terkait hal itu. Tapi di sisi lain AC service pun juga kita jalan gitu. Jadi ada 3 concern di sistem robotika, kemudian ada AC yang berjalan, jasa servis AC, kemudian ada sistem energi baru terbarukan, di mana bisnis itu berjalan secara bersamaan itu ya. Pastinya mendukung pemerintah dalam energi baru terbarukan, perkembangan proyek energi baru terbarukan, kemudian proyek terkait dengan sistem automation 4.0 gitu ya, kemudian pengembangan jasa servis dalam artian servis yang kita kembangkan, pencucian AC, kemudian kita ada ganti kapasitor gitu ya, kemudian ada breakdown maintenance terkait dengan AC, refri, seperti itu. Untuk yang selanjutnya nih Pak, bagaimana sih Bapak masarin produk atau layanan Bapak nih kepada masyarakat gitu? Apa yang Bapak terapin sehingga itu berhasil? Oke, kita kembangkan di melalui media sosial. Ada yang dari Instagram, kita juga ada website ya di www.insanotomasi.com. Di sana kita kembangkan untuk promosikan seluas-luasnya terhadap masyarakat yang membutuhkan tadi ya, terkait dengan energi baru terbarukan, terkait dengan sistem automation ya, peralatan-peralatan laboratorium elektronika dasar sampai dengan elektro lanjutan, kemudian sampai dengan jasa pengiklanan, pembuatan alat-alat untuk pengembangan riset, kemudian sampai dengan jasa servis pelayanan AC. Itu semua
kita miliki di website, kemudian kita punya di insan_otomasi di IG, kemudian kita kembangkan juga melalui brosur-brosur hard copy yang kita sebar ke institusi, ke perumahan maupun ke industrial, seperti itu. Selanjutnya nih, bagaimana sih Pak untuk mempertahankan kepuasan pelanggan Bapak nih dalam usaha ini gitu? Apakah Bapak memiliki program tersendiri atau memiliki kayak umpan balik yang dilaksanakan? Oke, jadi untuk melayani ini semua, kita pelayanan servis pertama kali itu utama ya. Servis utama itu kita memberikan pelayanan kepuasan terhadap konsumen, di mana konsumen hanya menikmati apa yang kita buat. Ya, tentunya kita koordinasi ya, melakukan komunikasi yang baik sehingga nantinya proyek-proyek kedepannya yang kita kerjakan itu berkembang secara baik gitu. Kalau komunikasi kita baik, pasti kedepannya nanti kita menjalankan tugas akan baik sesuai prosedural, yang paling penting SOP dalam melayani konsumen. Kemudian ada hal-hal yang harus diperhatikan ya dalam melayani konsumen ya. Di sisi lain dari tata bahasa kita ya, dari sopan santun kita, perilaku maupun budaya kita terhadap konsumen itu seperti apa ya. So konsumen itu nomor satu, prioritas nomor satu, apapun itu kita layani itu, karena konsumen itu adalah raja bagi kita. Kita hanya membantu membuat produknya sehingga produk itu jadi, kemudian kita melayani ya. Servis AC bagaimana bisa berkembang lagi servis AC ini lebih luas lagi. Kalau kita banyak konsumen kan kita banyak orderan, itu pasti. Tapi kalau kita melayaninya tidak baik, konsumen tidak ada hadir, tidak datang, pasti konsumen itu nggak mau balik lagi ke kita. Jadi seperti itu sih. Apakah Bapak melibatkan tim kerja dalam pengambilan keputusan dan pengembangan usaha Bapak ini? Terus bagaimana peran tim Bapak itu dalam menjalankan operasional sehari-harinya, Pak? Ya, jadi kita main schedule ya. Jadi ada schedule, kita ada schedule project, kita kembangkan. Jadi schedule-nya itu jadi kita ambil berdasarkan potensi-potensi yang ada yang kita miliki. Tuh, karena di sini ada dari mahasiswa saya yang bekerja gitu ya. Ada juga mahasiswa atau siswa-siswi gitu ya dari SMK juga magang di sini untuk menjalankan proyek gitu. Kadang terjun juga di lapangan gitu. Jadi motivasi mereka yang menginginkan mereka ingin bekerja ya, ingin mendapatkan penghasilan, itu satu. Kemudian yang kedua ingin mendapatkan pengalaman tentunya. Jadi potensi-potensi yang dimiliki ya lulusan-lulusan TITL maupun lulusan-lulusan mekatronika, seperti itu. Selanjutnya nih Pak, apakah Bapak pernah melakukan promosi? Terus bisa jelasin nggak promosi apa yang udah Bapak lakuin itu terhadap usaha Bapak? Ya, jadi promosi-promosi yang dilakuin itu yang pasti kita mendatangkan satu institusi ke institusi yang lain. Kita menawarkan, kita melakukan presentasi produk apa saja yang sudah kita hasilkan ya, dari pembuatan alat dan riset. Kemudian kita dari jasa pelayanan kita yang sudah kita jalankan, kemudian kita presentasikan. Misalkan jasa pelayanan AC, misal di jasa pelayanan AC, misal ada sebuah klinik atau sebuah rumah sakit ya, AC-nya kan pasti banyak. Kemudian ada universitas, pasti kan AC-nya banyak. Nah, di mana AC-nya itu pasti ingin diservis. Nah, kalau ingin diservis biasanya kita main tender dulu. Main tender, ada berapa AC yang harus kita perbaiki, harus kita rawat, harus kita servis gitu kan. Nah, ada berapa perbaikan, kemudian kita menang tender. Setelah itu kita mendapatkan hasilnya. Nah, semuanya itu perjuangan pada saat kita di awal ya, mengambil project, kemudian kita presentasikan ke yang punya ya, ke
ke owner. Setelah itu baru dikembangkan. Nah, setelah dikembangkan mereka mau, baru kita jalani, tapi harus komit ya, harus komit apa yang kita jalankan. Itu kalau kita mengambil berarti kita menanggung semua apa yang terjadi resikonya ke depan. Jadi kita harus kalau jadi pengusaha itu ya harus berani. Berarti kita berani memulai, berarti harus berani juga mengakhiri. Seperti itu. Selanjutnya nih Pak, apakah Bapak mengalami kendala atau tantangan tertentu dalam menjalankan usaha Bapak ini? Terus bagaimana sih Bapak mengatasinya? Oke, kalau kendala itu pasti ada. Kendala itu di sisi lain mungkin kendalanya dari faktor lapangan. Itu satu. Kemudian kendalanya dari faktor sumber daya manusia kita. Nah, mungkin di lapangan mengerti, tapi nanti di kemudian hari ya terkait dengan keahliannya, kemampuannya pasti udah lupa lagi. Besok yang dia kerjakan pasti lupa ya. Besoknya lagi lupa lagi. Nah, itu faktornya. Faktor dari sumber daya manusianya, skill keahliannya. Jadi kalau misalkan keahliannya itu dia mencukupi, makanya kita itu membangun suatu usaha itu cari potensi yang bagus dari sisi keahliannya, dari sisi attitude-nya. Kalau dari sisi keahliannya dia baik, attitude-nya dia baik, pasti akan berhasil apa yang kita jalankan. Gitu. Tapi kalau misalkan attitude-nya nggak baik, kemudian keahliannya nggak ada, apa yang mau kita tuangkan dalam suatu project gitu, pasti nggak akan bisa jalan. Yang ada konflik terus. Nah, jadi ada motivasi yang selalu ditekankan, bahwa motivasi ke depannya itu kita ingin potensinya itu motivasi anak-anak muda untuk berusaha menjalankan suatu bisnis itu harus berani ngambil resiko, harus berani menghadapi segala sesuatu. Kita nggak bisa itu karena kita belum terbiasa. Kalau kita bisa itu pasti kita terbiasa karena kita bisa gitu. Jadi ada hal-hal yang harus kita perhatikan dari sisi faktor lapangan, dari sisi keahlian, dari sisi ya tenaga kerja. Nah, jadi kita harus mengetahui potensi-potensi karyawan yang kita miliki gitu. Kita pun di awal jangan salah merekrut. Karena kalau kita salah merekrut, kita ngasal merekrut, kita main terima aja, nanti faktor di lapangannya akan rumit. Nah, tapi kita selalu memberikan motivasi-motivasi hidup gitu, bahwa mencari uang itu tidak semudah apa yang kita pikirkan gitu sih. Ya, pasti kan semua usahawan pengen usahanya tuh maju ya Pak. Bagaimana sih rencana Bapak untuk kedepannya nih, untuk usaha Bapak agar lebih maju lagi dari sekarang? Ya, maju itu pasti ya, semua perusahaan, semua usaha yang kita miliki pasti maunya maju gitu ya. Setiap semakin kita tinggi maka anginnya semakin kencang. Ya, kalau bilang mau maju ya pasti semua maju. Ya, tinggal gimana kita pembawaannya. Nah, kalau kita mau maju berarti kita harus menerima resiko yang lebih jauh daripada sebelumnya gitu. Nah, berarti kita harus tahu tujuan perusahaan ini mau kemana arahnya. Kemudian tujuan perusahaan ini, jasa ini, apakah jasa ini berkembang secara pesat di kemudian hari ataukah tidak gitu. Di sisi lain menguntungkan atau tidak gitu. Jadi dilihat dari masa depannya. Kalau masa depannya baik ya, kemudian perkembangannya pesat, kemudian bisa maju, ya bisa maju. Dilihat dari potensinya, potensi dari jenis usaha yang kita miliki, gitu ya. Oke. Mungkin segitu aja sih Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.